Baik teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 9 lewat ya, demi mempersingkat waktu, acaranya kita mulai dari sekarang guys. Semoga nanti Kak Bimo bisa segera bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul meluangkan waktu untuk menghadirkan fisik dan juga hati kita di rumah masing-masing dalam acara sirah kurban dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga Allah mencatat pertemuan virtual kita pada pagi hari ini sebagai sebuah kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikutnya. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada tamu undangan kita Kak Bimo, yaitu sang juru kisah nasional ya, yang belum hadir. Semoga bisa hadir, segera hadir bersama kita. Dan juga kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir secara virtual pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah oleh Ananda SDIT Almanar, yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah, yang keempat yaitu acara inti, yang kelima yaitu sesi foto Zoom, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu tilawah dan sari tilawah. Untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, maka kita dengarkan bersama tilawah Al-Quran oleh Ananda Fikri Maulana, perwakilan dari kelas 6 Amar, dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Fizi, perwakilan dari kelas 6 Abdurrahman. Kepada Ananda, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Mas Fahri. Mas Fikri, mohon maaf. Assalamualaikum Mas Fikri dan Mas Fizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas untuk membacakan tilawahnya. Jangan gak itu mikrofonmu, kamu tepuk tangan aja. Mas Fizi, monggo Mas Fizi dan Mas Fikri.
Tadi sepertinya sudah bergabung di dalam Zoom ya? Atau masih mempersiapkan? Bagaimana Mas Fizi, Mas Fikri? Apakah ada kendala? Ceramahnya udah, tadi ceramahnya udah siap. Nunggu Mas Fikri. Untuk Mas Fikri, sepertinya tadi sudah masuk ke dalam Zoom. Bisa mendengar suara Ustazah nggak, Mas Fikri? Halo, Mas Fikri. Masih mabuk. Iya, iya. Tapi dia mati lagi. Ada belum? Ada sih, tapi anaknya kok enggak. Sebentar Ustazah, saya siap-siap dulu Ustazah. Oke, iya, ditunggu Mas Fikri. Oh ya, Mas Fikri, karena Mas Fizinya sudah siap. Ustazah pikir karena sudah masuk Zoom, sudah siap tadi. Baik, teman-teman, kita tunggu Mas Fikrinya dulu ya. Semoga bisa segera muncul bersama kita di Zoom. Alhamdulillah. Mas Fikri bisa diaktifkan kameranya, iya betul. Monggo Mas Fikri dan Mas Fizi nanti bisa dimulai ya tilawah dan sari tilawahnya. Suaranya tuh. Monggo kepada Mas Fikri bisa dimulai. Ayat berapa Ustazah? Ayat 100 sampai dengan 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil Ibrahim. Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsir kepada Ananda Fikri dan juga Fizi. Semoga baik Ananda yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dan juga syafaat dari Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kita tercinta yang akan disampaikan oleh Ustazah Hidayatul Ummah SSI. Kepada Ustazah Hidayatul Ummah, monggo dipersilahkan. Jangan, Mama lagi duduk. Mama Ustazah lain. Oh, si korban lain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya semuanya ya, solihah. Kita mau belajar bersama Kak Bimo hari ini. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, yang kita hormati bersama Kak Bimo ya, yang insya Allah akan membersamai kita hari ini bercerita tentang kisah keluarga Ibrahim untuk menjadi Ismail masa kini. Ustadz wa Ustazah SDT Al-Manar yang dengan semangat memberikan motivasi dan kebaikan untuk Ananda Solih Solihah semua. Ayah bunda yang hari ini juga mendampingi putra dan putri untuk tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat di penghujung akhir pekan di hari Sabtu ini, serta anandaku yang solih dan solihah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustazah cintai karena Allah, yang Ustazah banggakan, yang insya Allah semuanya akan menjadi generasi hebat, pemimpin umat, dan kelak akan tetap teguh ya menjalankan risalah perjuangan Rasulullah. Amin amin ya robbal alamin. Ya alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa kembali bertemu meskipun masih dalam kondisi pandemi, bertemu secara virtual via Zoom lagi. Ustazah kapan sekolahnya? Katanya tahun ajaran baru mau sekolah ya. Bersabar ya semuanya ya, solih solihah. Allah masih belum mengizinkan kita untuk bertatap muka di sekolah, tapi semoga setiap kegiatan ataupun aktivitas yang diselenggarakan oleh sekolah, diselenggarakan oleh ustadz ustazah, ini mengurangi rasa rindu ya teman-teman semua terhadap sekolah. Dan semoga ya hari ini kita bisa kembali mengumpulkan semangat ya setelah 1 pekan kemarin kita sudah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Kita sudah kemarin libur puasa, kemudian libur lebaran, kita kembali mengumpulkan semangat belajar untuk menghadapi tahun ajaran baru 2021-2022. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga kita kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya robbal alamin ya. Anak solih, anak solih, anak solihah, Amin. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Kita tidak terasa sudah bertemu lagi dengan bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah di mana biasanya kita melakukan ibadah sholat Idul Adha ya, lebaran haji, di situ ada kurban ya. Bulan yang memang Allah ingin mengajarkan kita bagaimana kecintaan seorang hamba ya kepada sang penciptanya ya. Bagaimana perjuangan keluarga Ibrahim ya rela mengorbankan Ismail anaknya untuk disembelih dalam rangka apa? Dalam rangka cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman seperti ini tidak mungkin ya teman-teman kita bisa melakukan pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim maupun anaknya Ismail seperti itu. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan di zaman seperti ini untuk tetap kita berbakti kepada orang tua sebagai wujud cinta dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Kak Bimo akan mengajarkan kita, mengingatkan kembali kepada kita semua bagaimana sih kisah perjuangan keluarga Ibrahim, bagaimana sih kok mau ya Nabi Ismail disembelih seperti itu, kok ada ya orang tua yang tega menyembelih anaknya, bagaimana dan bagaimana. Nah, hari ini kita akan kembali mengingat kisah-kisah inspiratif di balik Hari Raya Kurban. Ya, semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, bisa mengambil ibroh sebaik-baiknya, sehingga apa?
kita semua bisa menjadi anak yang berbakti, senantiasa taat dan teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari kisah Ismail dan keluarga Ibrahim. Ya. Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom hari ini. Semoga ilmu-ilmu nanti yang didapat bisa bermanfaat. Nah, kalau ada teman-temannya yang belum datang, loh kok teman sekelasku masih sedikit ya. Nah, sambil dikabari ya, jangan sampai terlewatkan acara seru kita hari ini bersama Kak Bimo, Sang Master Dongeng Indonesia. Insya Allah Kak Bimo sudah bersama dengan kita di sini ya, Kak Bimo. Ya, nih teman-teman sudah tidak sabar menunggu kisah cerita dari Kak Bimo tentang kisah keluarga Ibrahim untuk Ismail masa kini. Ya, demikian mungkin yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf ya jika nanti dalam keberlangsungannya ada kekeliruan, ada kesalahan. Ustazah atas nama panitia mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi semangat belajar. Semoga ilmu hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga Allah senantiasa memberi kita manfaat dan taat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Master. Bimo Master. Aduh. Pak Bimo pakai. Hah? Bimo. Oh gitu ya. Pakai itu. Ya, jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Umah yang sudah menyampaikan sambutannya, nggih. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ke acara inti, kira-kira teman-teman siap nggak nih untuk mendengarkan cerita dari Kak Bimo? Siap ya. Oke, kita sapa dulu Kak Bimonya ya, teman-teman. Assalamualaikum Kak Bimo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Bimo. Kak Bimo. Waalaikumsalam. Mana nih Kak Bimonya? Sudah ditunggu loh sama teman-teman. Halo Kak Bimo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas di situ? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, jelas Kak Bimo suaranya. Kak Bimo, ahlan wasalan nggih di SDIT Al-Manar kembali. Ya, yang sebelumnya sudah pernah, hari ini berhadir lagi via Zoom seperti sebelumnya. Kak Bimo gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah selesai isolasi mandiri.
Sekarang tinggal bisa batuk-batuknya saja. Jadi mohon maaf nanti kalau di sela-selain batuk ya, selama menyampaikan materi. Nggih Kak Bimo, syafaqallah Kak Bimo, semoga segera pulih kembali. Kita doakan bersama ya teman-teman untuk kesehatan, kesembuhan Kak Bimo di rumah. Nah, teman-teman sudah nggak sabar nih Kak Bimo ingin mendengarkan cerita dari Kak Bimo hari ini. Teman-teman siap ya? Ya, insya Allah teman-teman siap Kak Bimo. Monggo Kak Bimo untuk bercerita, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bimo sudah lihat dari layar karena di-mute oleh host. Tak mengapa. Dari ekspresinya kelihatan kok yang menjawab salam dengan sungguh-sungguh. Salam yang kedua, kakak akan sampaikan salam yang keren, salam yang lebih indah. Tolong dijawab dengan baik karena pahalanya bertambah, berlipat dan menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kalian keren, bagus banget ya. Tapi Nabi Muhammad SAW biasanya kalau salam untuk tausiah dan khutbah yang penting 3 kali beliau menyampaikan salam. Bisalamin salasin. Supaya seperti Nabi Muhammad, kakak akan ulang 1 kali lagi salamnya ya. Yang paling semangat jawab salamnya, saya doakan tambah sehat, tambah pinter, tambah berprestasi, tambah rezeki, tambah gendut, tambah tambah disayang orang tua, dan hatinya selalu gembira. Oke, sekarang salam yang ketiga, salam gaya anak Palestina. Semangat, gairah, dan menggelegar. Siap-siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, guru besar psikologi Unlam. Wah, ada Arsen Sapa, sang doktor muda kita yang menjadi rektor UI nanti. Ada Dr. Rafka Kevindra Alfarabi, besok menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian ada Dr. Uare Nugroho, Majelis Ulama Kalimantan Tengah. Nanti ada Bang Asda, pengusaha kapal dari Angkatan Lima atau apa namanya pengusaha restoran internasional. Ada Mr. Aska yang menguasai 8 bahasa dunia. Nanti ada Nadia Nisajma ya, dosen guru besar psikologi. Adrifa, Dokter Reza, pemain sepak bola internasional dari Barcelona. Fadlan, juara terbaik lomba gulat Olimpiade internasional. Gagah banget kamu nak. Raffi Rararaka, pengusaha restoran di Afrika, Eropa, Amerika. Mbak Syifa yang punya butik terbesar di Kalimantan ya, baju-baju yang bagus. Mas Bagas yang sehat selalu, jadi artis di Korea ya. Mbak Bila, Mas Lana, waduh ini lihat kursinya keren banget tuh. Itu dari Jepara ya. Nah besok kalian akan jadi pengusaha mebel dan punya 15 pom bensin di Kalimantan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang lain juga begitu. Kak Imo doakan sukses semuanya.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kepala sekolah SDIT Almanar Pangkalan Bun yang kakak muliakan, para guru yang kita hormati, dan kita doakan selalu panjang usia, kuat iman Islam, sehat selalu. Yang kita muliakan dan kita cintai teman-teman dari SDIT Almanar kelas 1. Mana yang kelas 1 angkat tangan? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Karena kalian sekarang sudah jadi kelas 1 keluarga besar SDIT Almanar yang penuh prestasi, gurunya soleh-solehah, gedungnya bagus, kemudian menjadi sekolah teladan di Kalimantan Tengah. Insya Allah kalian akan semakin soleh-solehah, cemerlang akalnya, berkilau hatinya, banyak prestasinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada Allah agar Allah limpahkan salawat, selamat, berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman lupa ya, saya mengucapkan nama Nabi Muhammad kok nggak bilang sallallahu alaihi wasallam? Lupa ya, salawat dong, sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Rafka, Kafi, Yusuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Azka, Azada, Najma, Fadlan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam. Kalau Kak Bimo wasalam enak aja. Emang aku jenazah apa? Awas yang bilang wassalam, nanti malam saya takut-takutin. Saya berubah jadi pocong warnanya pink. Gambarnya LOL lagi. Pocong apaan tuh? Lempar aja ke Sungai Kumai. Baik teman-teman. Sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang Watlu alaihim nabai Ibrahim, dan ceritakanlah dan bacakanlah kisah kabar tentang Ibrahim. Iz qala li abihi wa qaumi ma ta'budun. Ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun. Wahai ayah, mari kita belajar tentang kisah keluarga Ibrahim. Akan kita contoh teladani karena kita adalah Ismail di masa kini, ya. Tapi sebelum mendengarkan kisah, perhatikan. Ada 5 peraturan yang harus kita taati. Satu. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Teman dengar cerita tidak boleh ngobrol. Dengar cerita tidak boleh ngompol. Kalau ngompol kursimu jebol. Bahaya kan? Ini namanya jari apa? Telunjuk.
Ini namanya jari telunjuk. Apa pesan jari telunjuk teman dekat? Kalau ngantuk, apalagi yang ngantuk gemuk, dia jatuh snacknya remuk, nggak bisa dimakan dong. Ini namanya jari apa? Tengah, Aska. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Zada. Dengar cerita tidak boleh lengah. Makanya perhatikan. Semuanya konsentrasi. Tatap ompong saya. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Fadlan, dengar cerita tidak boleh nangis ya. Ini namanya jari apa? Kelingking. Buat mobil. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking bila melana? Dengar cerita tidak boleh keliling. Kelilingnya besok waktu haji, tawaf di Ka'bah, sa'i di Mas'a, kemudian keliling Mekah, Madinah. Amin ya rabbal alamin. Abang Reza nih ya, ada Mbak Syifa, ada Aka ya, ada Mas Bagas, ada Raffi Rara, Alif, ada Ibrahim Syah, Ibrahim Habib ya, ada Raya Musfira dan lain-lainnya. Rizky, robotik cyber nih, Rizky nih. Ajarin dong, Rizky. Saya pengen punya robot juga ya, robot yang bisa ngaji gitu ya. Baik, kita akan mulai ceritanya tentang perintah Allah watlu alaihim naba Ibrahim. Sampaikan pada mereka tentang kisah kabar Ibrahim ya. Di sebuah negeri angkara murka dimulai cerita. Adalah Ibrahim, anak muda yang kokoh imannya. Ia lahir pada masa kekuasaan Raja Zalim yang bernama Namrud. Karena bayi-bayi akan dibunuh, dibinasakan, karena mimpi Namrud yang negerinya terbakar habis, maka anak yang bernama Ibrahim disembunyikan di hutan, ditinggalkan di sebuah gua. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas. Yang pertama kita pelajari adalah imannya Ibrahim. Seia mengatakan dan menegur ayahnya dan kaumnya seharusnya bukan menyembah berhala. Di manakah ia berasal? Ibrahim ini berasal dari sebuah kerajaan yang namanya Babilonia. Teman-teman, tahu nggak di mana Babilonia itu? Belum tahu ya? Babilonia itu deketnya Ayamonia, Kambingonia, Sapilonia. Enak aja nama binatang-binatang ya. Ontanonia dan apalagi Putunonia. Awas, bukan. Babylon itu sebuah kerajaan di negeri sekarang namanya Irak. Irak itu zaman Nabi termasuk negeri Khurasan, negeri timur, timurnya kota, timurnya negeri Arab ya. Ada Afghanistan, ada Pakistan, ada Irak, itu termasuk Khurasan. Kalau Iran dan sebelakangnya namanya Persia. Nah, jadi dari Babylon. Ketika Ibrahim muda ini melihat alam semesta merupakan tanda-tanda adanya Allah, maka ia memiliki iman yang kuat. Di dalam setiap diri manusia memiliki fitrah. Apa itu fitrah? Ruh yang meyakini bahwa hanya Allah saja
sesembahan kita. La ilaha illallah. Itu fitrah kita. Apa itu? Beriman pada Allah yang Maha Esa. Satu saja, namanya tauhid. Nah, lihat alam semesta. Ada, berarti ada yang menciptakan. Kupu-kupu sudah bertelur, telur pecah menjadi ulat. Sang ulat telah menjadi kepompong, kepompong besar, kepompong pecah jadi kupu-kupu, kupu-kupu telur, telur jadi ulat, ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu lagi. Kok urut ya? Kok keren ya? Kok bagus ya? Pasti ada yang menciptakan. Kalau nggak ada penciptanya, nggak mungkin ada keteraturan, nggak mungkin ada keindahan. Pasti ada yang mencipta, mengatur, melihara, menjaganya. Nah, sang kata sudah bertelur, telur pecah menjadi kecebong. Kecebong jadi kata yang berekor, ekornya hilang jadi kata besar. Kata jadi telur, telur kecebong, kecebong jadi kata berekor, ekornya hilang, jadi kata besar. Ini berarti urut. Kok bisa urut? Siapa yang ngurutin? Pasti ada penciptanya. Manusia punya anak bayi. Bayi kemudian jadi anak remaja, dewasa. Nggak pernah kejadian. Manusia punya anak kambing. Kambing jadi ballpoint. Ballpoint jadi dinosaurus. Dinosaurus jadi motor. Kok aneh nggak urut begini? Hancur dong. Karena nggak mungkin terjadi. Karena ada yang menciptakan manusia, yang ngurutin, yang menjaga, yang melihara, yang mencipta, dan yang kemudian menghilangkan atau memusnahkannya. Kalau nggak ada Allah, nggak ada Tuhan, nggak mungkin semesta ini ada. Pertama kita belajar dulu dengan iman Ibrahim yang diajarkan kepada Ismail. Adik-adik agamanya apa? Islam. Siapa nama Tuhannya? Allah. Allah ada tidak? Ada. Kelihatan nggak Allah? Siapa yang pernah ketemu Allah? Di mana? Di mall. Di pelabuhan? Ngapain Allah di pelabuhan? Rumah makan? Di kafe? Allah itu ada tapi nggak kelihatan. Ya. Allah laki-laki atau perempuan? Allah nggak laki, nggak perempuan karena Allah bukan manusia. Allah nggak jantan, nggak betina karena Allah bukan binatang. Allah bukan manusia, tidak laki, tidak perempuan dan bencong. Nah, Allah kayak apa? Emang bisa kelihatan? Bisa. Allah bisa dilihat orang soleh di surga nanti, yang soleh bertakwa akan berjumpa dengan Allah dari surga kita melihat. Tapi Allah bukan dalam surga. Emangnya surganya besar menampung Allah. Allah lebih besar di apapun termasuk surga. Di surga kita akan bersama Nabi Muhammad melihat Allah. Buktinya, adik-adik ini hari apa namanya? Hari Sabtu. Hari Sabtu ada nggak? Ada. Kelihatan nggak Sabtunya? Nggak kelihatan. Waktu itu ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Siapa yang tahu kita bernafas pakai apa? Hehehe, ya iyalah pakai hidung, masa pakai udel. Kita bernafas pakai hidung. Yang kita hidup namanya udara. Di dalamnya ada oksigen. Udara ada nggak? Kelihatan nggak udaranya? Udara ada, tidak kelihatan. Ciptaan Allah. Siapa yang pernah kentut? Apa warnanya kentut? Hijau. Itu mah namanya kebanyakan makan brokoli tahu ya. Siapa yang tahu warna kentut? Kalau putih namanya kentut pocong. Ayo. Apa warnanya? Astagfirullah, kok kuning? Kalau kuning bukan kentut, namanya EO. Tahu nggak? Nah, kentut itu ada nggak kelihatan gas ciptaan Allah? Gas ada nggak kelihatan ciptaan Allah? Nyawa ada tidak kelihatan ciptaan Allah? Apalagi Allah yang maha sakti, yang maha halus. Kecil lah kalau yang tak kelihatan. Karena Allah menguji kita, hanya orang soleh nanti yang boleh lihat Allah di surga. Selain agama Islam, Tuhannya kelihatan.
Ada patungnya, ada gambarnya. Hanya orang Islam saja yang kita tidak mampu melihat, tidak bisa menggambar, membuat patungnya Allah. Kenapa? Tidak mungkin. Allah maha besar, maha sempurna. Mata kita, akal kita yang terbatas dapat menjangkaunya. Besok ajalah di surga kita ketemu Allah. Siapa yang pengen ketemu Allah? Ketemu Nabi Muhammad? Ketemu Tante Bidadari? Ketemu artis? Ketemu pocong? Ketemu pocong, lempar batu aja ya, jangan takut. Biar dia lari nyebur sungai itu setannya ya. Baik. Nabi Ibrahim muda itu melihat bintang. Indah kemilau. Inikah Tuhan? Jangan ditanya ia nggak tahu. Sebenarnya ia tahu itu bukan Tuhan. Pagi harinya melihat, aku tidak mau punya Tuhan yang bisa tenggelam dan hilang di waktu pagi. Inikah Tuhan? Lihat matahari yang kemilau. Hati Ibrahim tahu ini bukan Tuhan. Karena akan segera surut di waktu senja, sunset. Karena sudah sering melihat matahari juga. Aku tidak mau punya Tuhan yang sunset, yang tenggelam ketika sore hari. Malamnya, wow, amazing. Inikah Tuhan yang indah? Purnama datang. Ketika pagi menghilang. Aku tidak mau Tuhan yang menghilang. Karena sejak kecil pernah lihat bintang, bulan matahari, ia sudah tidak mau lagi menyembah Tuhan yang bisa tenggelam, bisa meninggalkan dirinya hilang. Pasti ada penciptanya. Aku hanya menyembah Tuhan pencipta matahari, pencipta bulan, dan pencipta bintang dan alam semesta. Iman yang kuat itu begitu merasuk di hatinya, sehingga ketika Ibrahim jadi pemuda, dan dia berani mengatakan, ya ayah, wahai kaumku, apa yang kalian sembah? Kenapa kalian menyembah benda yang kalian buat sendiri? Dan benda itu berasal dari benda mati. Jahiliyah namanya. Kalau kita menyembah Tuhan pencipta semesta. Kalau mereka menyembah benda mati yang mereka buat sendiri sebagai Tuhan. Tuhan kok ciptaan manusia? Kan bodoh banget namanya. Itu namanya jahiliyah. Suatu hari, seorang pemuda yang teladan disebut uswatun hasanah, teladan utama yang baik dalam Al-Quran setelah Nabi Muhammad, dua uswatun hasanah, Ibrahim dan Muhammad SAW, ini melihat kesempatan. Setelah ia bertanya, ya umati, mata butun, apa yang kalian sembah? Umatnya mengatakan, kau jangan aneh-aneh nak, kami biasa menyembah Tuhan kita, patung Raja Namrud. Kamu apa? Kalau ketahuan tentaraku akan ditangkap, disiksa di penjara. Tinggalkan orang gila ini. Ketika mereka pergi ke hutan, ada adat yang namanya berburu. Pulang-pulang mereka kaget. Ternyata patung-patung yang mereka sembah, patung-patung kecil di antara patung paling gede, yaitu patung Raja Namrud yang mereka pertuhankan, sudah hancur berantakan. Ini siapa ya? Yang menghancurkan patung kita? Ya ampun. Kemudian orang pada bentungan. Ini penghinaan. Ini penistaan pada Tuhan kita. Tuhan batu. Laporkan pada Raja Namrud dan pasukannya. Orang mencari-cari dan langsung mencurigai Ibrahim muda yang sejak kemarin mengatakan tidak masuk akal menyembah Tuhan buatan manusia. Ditangkap. Lalu ia dihadapkan Raja Namrud. Ketika ribuan orang bersujud kepada Raja Namrud yang perang tidak pernah kalah, kaya raya, tidak pernah sakit, umurnya panjang itu, sehingga merasa pede banget jadi Tuhan, orang sujud, orang merasa dimakmurkan, disejahterakan, hidupnya dicukupi, satu orang yang tidak mau sujud kepada manusia, yaitu Ibrahim saja.
apakah benar kau yang telah menghancurkan patung-patung di sekitar patung besarku? Tanyakan saja kepada patung besar itu. Mungkin ia tahu atau mungkin dia yang menghancurkannya. Ibrahim, terkutuk kau. Bagaimana mungkin patung itu yang merupakan benda mati menghancurkan patung-patung yang lain? Berpindah saja, bergerak saja tak mungkin. Kalau ia bergerak saja tak mungkin, mengapa kalian diamkan saja? Mengapa kalian sembah? Jadi ia tidak layak sebagai Tuhan. Mendengar kata-kata Ibrahim yang cerdas tadi, Raja Namrus dan pengikutnya bingung, merasa tolol, merasa bodoh, nggak bisa menjawab. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Ya pasti panik lah. Dia bingung nggak bisa ngejawab Ibrahim. Lalu karena marah menggunakan kekuasaannya, tangkap, jebloskan orang ini penjara, ikat, besok kita bakar bersama-sama. Wah, Ibrahim hatinya tenang. Hatinya tidak takut. Kenapa? Katakan yang hak di depan penguasa zalim adalah dakwah yang paling, jihad yang paling besar. Dia ditarik, dimasukkan penjara. Mungkin disiksa, dipukulin. Sehingga kemudian disiapkan sebuah bukit yang terbuat dari kayu bakar. Kayu-kayu hutan yang terbaik. Kemudian setinggi bukit disiapkan untuk bakar Ibrahim. Ibrahim, kalau kau tidak bertaubat, minta maaf padaku, bakar kau hingga mati. Aku tidak takut. Oh, bandel, ngeyel kamu ya. Kemudian dia diangkat ke atas, diikat pada tiang, dibakar dengan sangat mengerikan. Orang-orang di sekitarnya pada berpesta. Dia berpesta pora, ada yang minum, ada yang makan, ada yang teler, ya, ada yang ngantuk, ada yang ngopi, semuanya pada berpesta pora, makan yang enak-enak, barbeque, daging-daging bakar, minuman keras dan lain-lainnya. Tetapi Allah perintahkan, ya nar, wahai api, kun bardawa salama, kuni bardawa salama ala Ibrahim. Jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Kawan-kawan semuanya, Ibrahim kemudian, apa teman-teman? Ibrahim kemudian keluar dari api itu setelah 40 hari lamanya dibakar. 40 hari dibakar dengan bukit kayu yang sangat tinggi sampai menjadi abu. Ia turun, keluar, kulitnya tidak hangus, hitam. Kalau Kak Bimo kulitnya hitam nggak? Ada yang bilang katanya Kak Bimo ini wajahnya kayak artis Korea. Betul apa salah sih? Itu loh Kak Bimo katanya wajahnya kayak vokalisnya BTS. Betul salah? Berarti Kak Bimo ini hitam ya? Imut, hitam mutlak. Semoga wajah Kak Bimo tidak mengganggu kesehatan kalian ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Kak Bimo sama Aldebaran cakep siapa? Aldebaran. Kak Bimo sama Pangeran cakep siapa? Farel. Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Kak Bimo sama Sule cakepan siapa? What? Kak Bimo sama monyet cakep siapa? Sama orang hutan cakep mana? Enak aja ya, nih kenalan nih, Al-Baqarah, sapi betina. Mas Al-Baqarah ternyata ya. Nah, kawan-kawan semuanya, keren nih ceritanya, Nabi Ibrahim kemudian pulang ke rumah, turun dari bukit, dari kayu bakar itu, pulang ke rumah tanpa sepatah kata pun. Mereka kaget. Wah, ajaib, mukjizat. Kok bisa begitu ya? Ya ampun, keren banget. Ibu lihat, Ibrahim tidak mati. Pasti ia utusan Tuhan untuk kita semuanya menjalankan kita, nak. Iya, Bunda. Ibrahim kemudian pulang ke rumah dan oleh Allah diperintahkan pindah, hijrah. Karena ia iman, perintah Allah hijrah, pindah.
ia laksanakan dengan ketaatan yang sangat menakjubkan, yang kokoh. Ia pindah menuju ke negeri Filistin, ke negara Filistin, ya, bersama istrinya bernama Bunda Sarah. Bunda Sarah, keluarga Ibrahim, istri pertamanya bernama Bunda Sarah, wanita beriman yang beriman kepada Allah dan suaminya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Namrud bagaimana? Tetap perintahkan umatnya, rakyatnya untuk menyembah dia. Tapi oleh Allah dihukum dia. Dihukum dengan dicabut nyawanya secara sakit yang luar biasa. Ada nyamuk masuk ke dalam hidungnya, masuk sampai di resonan sinusnya, kemudian tinggal gigitin di dalam sini sampai Namrodnya kebingungan, sakit, aduh sakit, dipukul-pukul dengan kayu, dengan batu, digedor-gedorkan ke tiang-tiang. Akhirnya Namrud kesakitan karena ada nyamuk yang hidup di otaknya, sehingga dia kemudian mati. Matinya orang yang gagah perkasa merasa hebat, matinya hanya karena seekor nyamuk. Itulah akibat orang yang zalim menganggap dirinya Tuhan. Matinya hina. Begitulah orang-orang zalim yang meninggal secara hina. Mari kita pelajari kuatnya iman pemuda Ibrahim dan keluarganya yang ada di Palestina. Perjalanan jauh dari negeri Babylon, melewati Suriah, melewati kawasan itu, masuk ke Palestina. Tinggal bersama suku asli Palestina yang bernama suku Jababirah, Jabariem, atau sebutannya Bani Saleh, karena mereka keturunannya Nabi Soleh atau Nabi Saleh. Nah, tinggal di Palestina selama 3 tahun, mengajarkan iman kepada Allah. Satu keluarga kompak, suami istri mengajarkan iman Islam kepada orang-orang Bani Saleh. Mereka menerima karena Nabi mereka Nabi Soleh juga Nabi Allah. Meskipun sebagian mereka sempat mengingkari Nabi Soleh sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawan semuanya, ternyata 3 tahun di Palestina mereka sabar berdakwah, tapi karena musim kering bertahun-tahun, selama 3 tahun itu air susah, tanaman meranggas. Oleh Allah diperintahkan hijrah untuk dakwah ke negeri Mesir, kawan-kawan. Di negeri Mesir, ini Mesir kuno, bukan Mesir sekarang. Mesir sekarang ibu kotanya Kairo yang dibangun oleh sahabat Nabi Amr bin As. Ini Mesir kuno yang rajanya namanya Amunhotep III. Amun III. Nah, Nabi Ibrahim akhlaknya baik, diterima Raja Amun. Tetapi karena Raja Amun ini jahat, jahatnya gimana? Belum Islam, Tuhannya banyak politeisme. Tuhannya banyak, Tuhan api, Tuhan tanah, Tuhan gunung, Tuhan angin. Tuhannya banyak. Jadi bukan Tuhan lagi, tapi Tuhan. Kalau Tuhannya banyak bukan Tuhan, namanya pocong, tahu ya. Ini Raja Namrud Tuhannya, Raja Amun Tuhannya masih banyak, tapi dia menerima dengan baik ajakan Nabi Ibrahim dan menerima keadaan mulia. Tapi jahatnya apa? Suka ngeganggu keluarga orang. Dia suka merampas istrinya orang. Apalagi Bunda Sarah orangnya cantik, orangnya menarik. Oleh Ibrahim kemudian ia mengatakan dia adalah saudariku. Maksudnya saudariku berasal satu negara, satu tanah air begitu ya. Tetapi karena ia mengatakan ia saudariku, maka Ibrahim istrinya Sarah tidak diganggu oleh si Raja Amun III yang ketiga tadi. Suatu hari waktu terus berjalan. Ibrahim belum punya anak. Beliau berdoa, Robbi habli minas solihin, untuk mendapatkan anak yang soleh, menerus dakwah tauhid iman kepada Allah.
Maka oleh Allah mendapat ilham menikah dengan Bunda Hajar. Bunda Hajar itu salah seorang perempuan dari keluarga kerajaan Mesir. Ia masuk agama Islam dan kemudian melahirkan anak yang bernama Ismail. Ini sudah semakin lengkap. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ibunya 2, anaknya 1, yaitu Hajar dan Sarah, anaknya Ismail. Sudah ada ayah, ada 2 ibu, 1 anak. Lalu ia berdoa lagi. Allah lahirkan anak yang kedua. Lewat bunda yang cantik Sarah, lahirlah anak namanya Nabi Ishak. 1 ayah, 2 istri, masing-masing punya 1 anak. Ismail yang tua, yang lebih tua, yang kedua adiknya Ishak dari ibu yang berbeda, tapi ayahnya sama. Oleh Allah, kemudian diperintahkan Hajar dan Ibrahim Ismail untuk pindah lagi. Lagi-lagi hijrah lagi-lagi hijrah. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang jelajah dakwahnya paling luas. Dari Babylon pindah ke Palestina, ribuan kilometer. Dari Palestina menuju ke Mesir. Dari Mesir menuju ke Arab. Di sebuah tempat kosong di antara 2 buah gunung. Jabal Abu Qubais dan Gunung Mahbasin. Di tempat lembah itu ada 2 bukit. Namanya Bukit Sofa, Bukit Marwah. Jauh, belum ada yang namanya transportasi. Belum ada yang namanya bis. Belum ada. Belum ada. Belum ada jet pribadi. Belum ada. Motor sport. Belum ada. Suara apa itu? Iya, itu suara nenekmu naik RE King ya. Gaul banget nenek. Mau kemana nek? Mau ke mall. Pakai mau naik RE King. Gaul banget kakeknya neneknya itu kita ya. Nah, jalan ribuan mil. Atau dengan onta. Onta. Kalau keledai, ia menuju ke Mekah. Menuju ke tempat kosong lembah. Di lembah itu rupanya ada bangunan. Fondasi Ka'bah yang dibuat Nabi Adam alaihissalam. Jauh sebelumnya. Kurang lebih 2000 tahun sebelumnya. Nah, Ibrahim tempat itu. Setelah berapa hari menginap, ia kemudian dipanggil Allah pulang kembali ke Mesir, lalu akan pindah ke Hebron di Palestina kembali. Jauh ya, bolak-balik begitu. Dan baru akan kembali ke Mekah setelah 9 tahun yang akan datang. Baik, kakak mau akan berikan tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1. Coba tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan saya doakan banyak rezekinya. Kalau handphonenya sudah nggak baik, semoga diganti yang baru oleh orang tuanya ya. Dibelikan yang baru. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuknya ganti. Tepuk 1. Yes. Angkat tangan. Yes ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes, yes. Ganti lagi. Tepuk 1. Ngok. Ngok. Potong kambing. Tepuk 1. Ngok. Tepuk 1. Ngok. Tepuk 2. Ngok. 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 Masya Allah. Jadi ngok. Ngok. Nah, teman-teman. Ketika akan pulang kembali Mesir, Nabi Ibrahim dipanggil istrinya. Wahai suamiku Ibrahim, apakah hendak pergi? Iya istriku. Apakah diperintah Allah kau tinggalkan kami di sini? Benar.
Ini perintah Allah. Jika demikian kami akan bersabar. Pergilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim kembali ke Mesir, menjemput Sarah dan Ishak, pindah ke Hebron di dekat Yerusalem, Palestina. Hari berganti hari. Waktu berganti waktu, persediaan makan telah habis, airnya pun telah kering, air susu Bunda Hajar tidak keluar. Tergopoh-gopoh mencari air. Air! Ia lihat bukit Sofa, bukit batu keras itu, ada air di atasnya. Ia lari ke sana. Ternyata hanya bayang-bayang air akibat panas dari matahari yang menerpa bebatuan. Hanya fata morgana. Ia lari di sana, di bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah 800 meter. Kembali ke Sofa. Ke Marwah lagi. Sofa lagi. Marwah lagi. Sofa lagi. Marwah lagi. 7 kali bolak-balik. Kemudian ia lihat anaknya yang sedang menangis di tempat ia tinggalkan. Nah, ada air. Dia turun ke anaknya. Anaknya ternyata menjejak-jejakkan kaki. Muncullah air yang memancar-mancar. Memancar-mancar itu bahasa Arabnya zam-zam. Zam, zam, zam. Zam, airnya mancar-mancar. Ia bikin tanggul dari pasir dan batu sehingga menjadi sebuah telaga kecil. Nah, ketaatan, kesungguhan mencari rezekinya Hajar Bukit Sofa Marwah diganjar Allah dengan yang namanya air zam-zam. Sukya, moya, zam-zam. Air zam-zam. Wow. Taat pada Allah itu hikmahnya pasti gede. Allah punya rencana yang indah pada setiap kehidupan manusia yang taat kepadanya. Ya, wa mayyattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'alahu makhraja, diberikan jalan keluar dalam hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mendapat rezeki yang enggak disangka-sangka. Enggak tahu tuh Hajar kalau ada rezeki yang enggak disangka-sangka, namanya air zam-zam yang mancar-mancar. Mustika air terbaik di dunia. Kalau minum zam-zam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Jadi doanya adalah, ya Allah, berikan aku ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari penyakit dan sakit-sakit yang diderita. Itu air zam-zam. Siapa yang pengen minum air zam-zam? Siapa yang pengen naik haji? Siapa yang pengen tawaf dan sa'i? Siapa yang akan hajikan orang tuanya? Amin. Siapa yang akan menghajikan guru-gurunya? Insya Allah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teladan keluarga Ibrahim adalah ketakwaannya. Ayahnya beriman bertakwa, Ismail nanti akan lahir menjadi pemuda yang beriman bertakwa. Ayahnya teladan sang Ibrahim, ibunya yang takwa bernama Hajar, rela berjuang, rela ditinggal karena ini perintah Allah. Nah, kawan-kawan, ketaatan Ismail kepada bundanya, rasa cintanya yang sangat mendalam karena ibunya memeliharanya dengan perasaan sayang dan penuh keimanan, menyiapkan anaknya menjadi pemimpin yang hebat. Hingga pada suatu masa, sebentar, tanggal 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah, artinya hari yang segar. Apa itu? Munculnya air zam-zam pertama kali. Tadi kisahnya, ya. Lalu detik berganti detik menjadi menit. Menit berganti menit menjadi jam. Jam berganti jam menjadi hari. Hari berganti hari menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Bulan menjadi tahun, 9 tahun telah berlalu.
berangkatlah Ibrahim dari Hebron menuju ke Arab. 9 tahun telah berlalu. Ia lintasi jurang, gurun, hutan, perkampungan hingga ia sampai tempat di mana ia tinggal Hajar dulu ketika masih kosong. Dari air Zam-Zam muncullah orang-orang Arab untuk tinggal di sekitarnya dari suku Khuza'ah dan Jurhum. Jadi 1 rumah, 5 rumah, 10 rumah menjadi kampung yang besar namanya Ummul Qura. Sekarang namanya Kota Mekah Al-Mukarramah. Ibrahim kaget. Sudah seperti ini keadaannya. Kota yang sangat kampung yang sangat makmur. Orang banyak berjualan, banyak buah-buahan, sayuran di sini yang didatangkan untuk kebutuhan hidup mereka. Kemudian mereka pun tinggal di sana beberapa hari. Sang ayah yang iman takwa ini, Ibrahim, selama ketemu dengan anaknya, ayah, suamiku Ibrahim, ajar istriku, Ismail anakku. Tinggal di sana setiap malamnya bermimpi kawan-kawan. Ujian dari Allah kembali Ibrahim alami. Mimpi apa? Diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Ismail. Ketika ia bertanya, wahai Ismail, apa pendapatmu nak? Berhari-hari ini ayah mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Jika itu perintah Allah, faf'alu ma la tu'mar. Lakukan yang diperintahkan Allah untukmu ayah. Ismail, terima kasih nak. Karena beriman kepada Allah, yakin Allah Maha Esa, Allah ada, ia tidak suudzon dengan Allah. Pasti ada hikmahnya dari perintah Allah ini. Marilah kita berangkat. Ibrahim Ismail menuju ke Mina, sebuah tempat yang sangat luas di antara beberapa bukit-bukit. Di sana ia kemudian naik ke atas punggung bukit itu, namun digoda. Awas! Ada setan! Setan ngupil. Setannya ganggu mereka. Ismail, pulanglah. Ayahmu sudah gila. Kau mau dibunuh. Ayahmu halu. Ayahmu sudah ODGJ. Orang dengan gejala gangguan jiwa. Pulanglah nak. Itu setan ayah. Benar nak. Ambil batu Ismail. Seraya mengucapkan, Bismillahi Allahu Akbar. Aduh Ismail, kepalaku benjol Ismail. Lempar lagi. Aduh hidungku banyak. Aduh gigiku ompong. Lari katanya. Nabrak batu. Aduh sakit banget. Aduh. Ismail menjadikan setan sebagai musuhnya, bukan sebagai kawannya. Setan itu mengajak manusia untuk tidak taat kepada Allah, menolak perintah Allah, benci dengan ajaran Islam. Alam ahadi ilaikum ya bani aduwwum mubin. Perintah Allah, jadikan setan sebagai musuh yang nyata bagi kita. Musuhmu adalah setan. Kemudian ada lagi yang datang. Ismail, pulanglah. Ayahmu sudah gila. Kamu ditunggu teman-teman buat main tuh. Nanti kalau kau mati dibunuh ayahmu, bundamu sedih. Tinggalkan aja ya yang gila ini. Ayo Ismail pulang. Ambil batu. Ia melihat setan sebagai musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sakit lah. Aduh. Setannya lari. Kabur lari terkencing-kencing. Sampai
gua persembunyiannya terkentut-kentut. Ketemu temannya setannya. Aduh, kita dilempar batu Ismail. Gimana ini? Udahlah kita pergi aja. Kuat banget iman mereka. Naiklah ke atas bukit. Sang ayah yang beriman bertakwa tadi, kokoh tauhidnya, melaksanakan perintah Allah yang seakan-akan mustahil untuk diperintahkan. Masa perintah kau bunuh anak? Tapi karena perintah Allah, laksanakan, pasti ada hikmahnya yang tersembunyi. Allah punya rencana yang indah. Kemudian, ia letakkan Ismail di sebuah batu. Ia tidurkan dengan membelakangi Ismail karena tidak tega. Ia angkat pedang yang berkilau-kilau karena ditimpa sinar matahari. Ia letakkan di lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim kemudian mengambil nafas. Saat akan disembelih, teman-teman semuanya, di langit ada cahaya melesat cepat ke bumi. Dialah Jibril yang menahan Ibrahim dengan perintahnya. Cukup wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah Allah sebagai bukti keimanan ketakwaan. Masya Allah, di belakangnya muncul sound drip. Domba. Yang gendut, yang gede, yang gagah. Tanduknya besar, tampak sehat sekali. Besar lagi. Kemudian domba itu diperintahkan sebagai ganti Ismail untuk dipotong. Kemudian Ismail berdiri, memegang domba itu. Kemudian domba itu kemudian mengatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Mendengar kalimat itu para malaikat kagum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Kambingnya dipotong-potong, dibagi-bagi kepada tangganya. Ada yang dapat daging, ada yang dapat iga, paru-paru, jantung, ekor, kepalanya. Semuanya hanya makan bersama, berbagi. Ibrahim bersyukur karena iman, ia tidak pernah suudon, buruk sangka dengan Allah. Dilaksanakan perintahnya, hikmahnya adalah kemuliaan. Anaknya terbukti imannya kuat dan bersabar, lalu mendapatkan rezeki berupa nggak disangka-sangka. Rezekinya tadi adalah Zam-Zam, sekarang adalah daging kurban yang dibagi-bagi kepada banyak orang. Ibadah kurbannya ditiru, pahalanya mengalir sampai akhir masa. Kurban itu sunnah atau tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kambing atau domba. Boleh pakai sapi, boleh pakai unta yang paling utama. Teman-teman, apa yang perlu kita tiru? Apapun yang diperintah Allah, laksanakan saja. Pasti ada pahalanya, ada hikmahnya. Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita wudhu. Laksanakan wudhu saja meskipun dingin. Ternyata ketika wudhu, tangan kita dibersihkan, dosa-dosa tangan dihapuskan. Ketika menghirup air mulut dan hidung bersama-sama, namanya istinsyak, maka seluruh kotoran yang ada di hidung kita, virus, bakteri, sini nongkrongnya nih dalam hidung, kita keluarkan, dosa-dosa hidung dan kotoran, virus-virus akan dihilangkan. Ketika kita membasuh wajah, maka dosa-dosa mata, mulut, hidung kita dihapuskan. Ketika kita sholat, Allahu Akbar,
dosa kita di pundak, kita disusun sampai langit. Ketika kita rukuk, terjatuh semua dosa-dosa seperti daun yang kering. Kita atahiyat miring, tulang pinggul kita angkat, usus buntu yang selalu kotor, lalu dibuang ketika kita BAB. Jadi ada manfaatnya. Ada obat kanker hati dengan cara menghirup air dalam hidung kita. Kata Profesor Hembing yang ahli tentang herbal Islam. Kemudian kalau orang suka menghirup air ketika wudhu, maka akan tercegah terobati dari penyakit kanker hati. Kemudian yang atahiyatnya bagus miring, kotoran usus buntunya akan keluar, tercegah terobati dari usus buntu. Kalau kita rukuknya sujud 45 derajat, posisi tulang punggung kita akan kembali sempurna, sehingga syaraf-syaraf di tulang belakang kita yang terjepit, yang bisa mengakibatkan sakit jantung, sakit paru-paru, sakit liver, pankreas, appendix, usus buntu, dapat disembuhkan dengan ruku yang lurus tadi. Ketika sujudnya 45 derajat, otak kita akan terisi oleh darah yang berisi makanan otak. Ada yang namanya protein, asam lemak, dan kolesterol yang baik. Yang rukuknya, sujudnya bagus, jadi orang yang sehat. Karena kita taat ada puasa Arafah, diampuni dosa-dosa kita, dan kita menjadi sehat badan kita. Sumutasihu. Turunlah kadar gula yang buruk. Kemudian lemak akan dibakar, dan kita jadi sehat. Pokoknya Ismail zaman now, beriman taknya pasti akan menjadikan kita sehat. Jangan ragu-ragu. Iman kita yang kokoh sebagai Ismail akan menjadikan kita generasi istimewa yang akan memimpin Indonesia dengan keimanan ketakwaan. Saya doakan kalian semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang akan Allah wariskan kekuasaan di muka bumi ini, menjadi khalifahnya, menjadi pemimpin Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjadi pemimpin dunia dengan keimanan dan keislaman yang kita miliki. Yang pengen jadi orang sukses, takbir, Allahu Akbar, angkat tangannya. Yang pengen jadi orang kaya, takbir, Allahu Akbar. Yang pengen jadi orang hebat, takbir, Allahu Akbar. Yang pengen jadi orang dermawan, kuat iman Islamnya, takbir, Allahu Akbar. Yang pengen juara kelas, takbir. Yang pengen juara olimpiade, takbir, Allahu Akbar. Semuanya jadi orang sukses, amin amin ya rabbal alamin. Letakkan tangan di dada semuanya. Wahai Ismail zaman now, letakkan tangan di dada. Karena iman kuat kita ada di dada ya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini nih, di hati. Letakkan tangan di sini, tidukan suara Kak Bimo. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Ulangi, saya lihat di sini di layar ya. Saya lombakan antara yang laki-laki dengan yang perempuan yang paling banget, jadi orang yang paling kaya dan paling dermawan, paling disayang Allah. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Siap? Lomba semangat. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Ye, tepuk tangan yang mulia semuanya. Tepuk tangan sambil teriak ye. Ye. Baru saja kalian mendengarkan kisah tentang keteladanan Ibrahim dan keluarganya, ayah, ibu, anak yang hidupnya adalah taat kepada Allah, memelihara Baitullah, rumah-rumah Allah, Mekah apa itu? Ka'bah, yang pada usia 21 tahun Ismail Ibrahim membangun Ka'bah lebih tinggi, diperluas, diperbesar, berdasarkan pondasinya. Nanti ada makom Ibrahim, ada hijr atau kamar Ismail, dan ada nanti Ka'bah yang menjadi tempat kiblat kita
sampai akhir masa. Ibrahim pulang ke Hebron, beliau berkhidmat di kiblat yang pertama, yaitu adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Siapa yang pengen ke Ka'bah, kota Makkah Mukarramah? Siapa yang pengen ke Masjidil Aqsa di Palestina? Yang kita bebaskan dulu dari penjajah Israel. Siapa yang pengen sering-sering ke kota Madinah, rumah Nabi Muhammad, makam Nabi Muhammad, makan kurma Nabi Muhammad, kurma ajwa yang banyak khasiatnya ya. Insya Allah saya doakan kalian menjadi orang-orang yang mengikuti keimanan tauhid lurus Ibrahim alaihissalam, berani mengatakan yang benar di hadapan hak, mengajak orang kepada kemakrufan dan mencegah kepada kemungkaran. Seperti Ibrahim dan keluarganya, Bunda Sarah, Bunda Hajar, Ismail, dan Ishak. Yang dari keduanya akan muncul ratusan ribu para nabi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salah kurang lebay mohon dimaafkan. Semoga berkesan ilmunya, teringat selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saja. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsir kepada Kak Bimo yang sudah menceritakan serangkaian cerita tentang kisah keluarga Ibrahim untuk Ismail di masa kini. Bagaimana teman-teman? Seru nggak ceritanya? Iya, nggak apa-apa ya. Senang kan dapat cerita lagi dari Kak Bimo? Iya, alhamdulillah. Bisa berubah suara. Oh iya, mungkin karena jaringan ya teman-teman ya, dimaklumi saja. Pernah nonton. Dari ajaib. Nah, kapan-kapan kita ulang lagi ceritanya ya bersama Kak Bimo. Kalau misalkan nanti cerita lagi dengan Kak Bimo, setuju nggak teman-teman? Setuju. Ada yang setuju. Iya. Nanti kita kapan-kapan lagi ya bercerita bersama Kak Bimo. Kaza udah beli. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, kita sesi foto sebentar ya. Kak Bimo siap ge untuk sesi foto? Kak Bimo? Di mute. Siap, Ustazah. Yuk. Ya. Teman-teman yang lainnya juga persiapkan senyum terbaik kalian ya. Kita mulai. Teman-teman yang videonya masih belum dibuka, silakan di-on-kan. Kita sesi foto dulu ya, sebelum kita akhiri. Sebentar saja. Oke, kita mulai teman-teman. 1, 2, 3. Yang kedua, sesi kedua. 1. Sebentar teman-teman, sepertinya jaringan ya. Jaringannya agak gangguan di sini. Teman-teman bisa bersabar sebentar ya yang di rumah. Oke, kita mulai sesi yang kedua. 1, 2, 3. Sudah.
Ya, sudah teman-teman untuk sesi fotonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita pamit dulu. Nah, Kak Bimo, kita pamit dulu. Kita pamit dulu nggih, Kak Bimo. Kak Bimo kalau mau pamit. Kak Bimo kalau Terima mau kasih pamit duluan. kesempatannya. Semoga Nggih. semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Bimo. Sampai ketemu lain kali. Sama-sama Bu. Kak Bimo kalau mau live silakan. Kak Bimo kalau mau live sekarang boleh ya. Ya, ada sekarang anak-anak. Lanjut. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Acara kita sudah selesai dan berjalan lancar. Semoga Allah meridhoi acara kita pada pagi hari ini menjelang siang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita akhiri acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian acara Sirah Kurban online pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri dan mewakili seluruh panitia mohon maaf atas segala salah dan hilaf karena sejatinya kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.